Hey, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Terima kasih. Siapa yang tak kenal dengan pengusaha Bob Sadino? Pria yang lazim disapa Om Bob ini, semasa hidupnya memang giat bekerja dan mau memulai semuanya dari nol. Meski terlahir dari keluarga yang berada dan memiliki warisan peninggalan orang tua, Bob muda tidak menghabiskan waktunya dengan hura-hura. Beliau justru menghabiskan setengah harta warisannya untuk berkeliling dunia dan mencoba usaha apa saja sampai menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Dari kisah perjalanan Bob Sadino, banyak yang bisa kita pelajari untuk mendapatkan kesuksesan yang semua orang harapkan. Namun, untuk mendapatkan kesuksesan tersebut, diperlukan mental yang kuat, khususnya dalam menghadapi setiap kegagalan. Kegagalan bisa menjadi sebuah jalan untuk kesuksesan jika kita pelajari dan kemudian dijadikan sebagai suatu motivasi. Sikap inilah yang merupakan salah satu karakter yang dimiliki oleh Bob Sadino, sehingga beliau mampu mendirikan perusahaan besarnya, yaitu Kemfood dan Kemchick. Selain itu, ada beberapa karakter atau sikap yang wajib dipunyai oleh seorang manusia untuk menjadi pengusaha. Banyak sikap yang bisa kita contoh dari sosok Om Bob ini dalam menjalankan bisnis. Berikut beberapa tips untuk meraih sukses ala Bob Sadino. Yang pertama, jangan kebanyakan mikir. Kata Bob Sadino, orang pintar itu kebanyakan mikir. Pikirannya banyak dan bercabang-cabang, melebar untuk sukses. Kita perlu fokus, agar fokus kita perlu jadi orang bodoh. Artinya, ketika ada kesulitan, ya nggak usah mikirin macam-macam. Cukup pikirkan satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Sisanya, ya dipikir nanti sambil jalan. Yang kedua, bebaskan diri dari 3 belenggu: ketakutan, harapan, dan cara berpikir. Yang pertama, jadilah orang yang berani. Jangan jadi pengecut. Kalau ada peluang, ambil saja. Jangan takut dengan resiko. Kedua, jangan berharap terlalu banyak. Namanya usaha, pasti ada saat di mana kamu mengalami kegagalan. Nggak bisa langsung berhasil. Wajarlah, sukses itu langkahnya panjang. Yang ketiga, berpikir itu harus, tapi nggak rumit-rumit juga. Semakin sederhana cara berpikirmu, semakin mudah pula kamu menemukan solusi atas masalah yang ada. Yang ketiga, pemikiran gila dari Bob Sadino, yaitu carilah kegagalan dan kerugian. Tentunya semua orang tidak ingin menerima kegagalan maupun kerugian dan berusaha keras untuk menghindarinya. Tapi berbeda dengan Bob Sadino, ia justru menyarankan untuk mencari kegagalan dan kerugian. Di dalam buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino, ia menjelaskan bahwa yang mana kalau mau usaha berarti harus untung agar berhasil. Faktanya, saat menjalankan usaha, seringkali pengusaha justru mengalami kerugian dan kegagalan. Itulah alasan mengapa beliau menyarankan untuk mencari kegagalan dan kerugian. Keempat, jadilah gelas kosong. Setiap bertemu dengan orang yang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu, ujar Om Bob. Artinya, saat bertemu dengan orang yang baru kamu kenal, sebaiknya kamu janganlah sombong. Kosongkanlah dulu semua itu, karena siapa tahu orang yang baru kamu kenal lebih memiliki segalanya dibanding dirimu.
Yang kelima, jangan takut dan jangan malu gagal. Kalau gagal, jangan lalu sembunyi. Hadapi kegagalan dengan hati lapang dan pikiran terbuka. Lalu segera introspeksi diri. Apa yang salah? Apa yang kurang? Perbaiki. Kalau sekali gagal kamu berhenti, ya sudah. Berarti kamu akan gagal selamanya. Yang penting, kegagalan yang kita buat itu bisa kita jadikan pelajaran. Bukankah lebih baik gagal setelah mencoba daripada takut dan berhenti terlebih dahulu sebelum mencoba? Keenam, rencana bisa jadi bencana. Pemikiran ini tentu sangat banyak bertolak belakang dengan kebanyakan pebisnis yang biasanya suka melakukan perencanaan secara matang. Menurut Om Bob, membuat perencanaan yang matang adalah sesuatu yang bisa menjadi bencana. Dalam buku berjudul Mereka Bilang Saya Gila, di buku itu Bob Sadino menyebutkan bahwa rencana hanya berlaku bagi seseorang yang belajar ilmu manajemen. Dalam dunia usaha, tidak ada seperti itu. Sebuah usaha tidak mungkin bisa lurus persis yang direncanakan. Dan yang terakhir, nomor 7 ini, belajar apa saja yang ada di sekelilingmu. Belajar itu nggak harus dari sekolah dan kuliah. Justru tempat belajar yang paling efektif adalah di masyarakat, tempat sehari-hari kita bergaul. Karena disitulah kita dihadapkan pada kejadian yang tak terkira dan dituntut untuk menyelesaikan masalah sendiri. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.